Maaf Ibu, suaranya tidak ada. Assalamualaikum teman-teman. Maaf Ibu Bapak, ini udah ini belum pesertanya yang di web hari ini? Waalaikumsalam, kurang tahu ya Bu. Ini tapi di sini pesertanya ada 14 Bu. Assalamualaikum Ibu, Siti Nur Oktavira hadir Ibu. Iya Bu, kita di sini udah ada 14 yang ikut pesertanya kan. Sementara di situ kita kan ada 15, berarti ada yang belum masuk mungkin. Memang nggak kedengaran suara Ibu itu ya? Iya, suara Ibu Rada nggak ada suaranya. Ya, kita udah kasih di chat ya, nanti mungkin dibaca Ibu. Kita tunggu aja sebentar lagi. Assalamualaikum Bapak Ibu, kalau sekarang sudah terdengar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, sepertinya laptop saya bermasalah, jadi ini pakai HP. Mungkin kita mulai saja ya Bapak Ibu semua, sudah 10 menit. Tampilan layar saya sudah muncul Bapak Ibu semua? Sudah Ibu. Sudah Ibu. Sudah Ibu. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, seperti biasa kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita absen dulu ya. Iya Bu, siap. Bu Adinda, apakah hari ini hadir? Hadir Ibu. Oke, silakan mungkin perkenalan singkat saja Bu Adinda. Baik, perkenalkan nama saya Adinda Amalia. Saya berasal dari UPBJJ Bandar Lampung dengan NIM 855737561. Oke, Baik, Bu. panggilannya Bu Dinda atau Adinda? Bu. Dinda. Dinda aja. Oke. Ibu Inopitasari ada? Hadir Bu. Oke, silakan Bu. Perkenalkan nama Perkenalan saya. singkat saja. Iya Ibu. Perkenalkan nama saya Ii Nopitasari. Saya berasal dari UPBJJ Bengkulu. Terus aja, Bu. Panggilannya? Panggilannya Nopita. Nopita, oke. Boleh saya lihat wajahnya? Oke. Pakai Terima HP. kasih Bu. Iya, nggak apa-apa. Bu Nopita ya. Ya. Dari mana tadi? Bengkulu, Ibu. Oke, terima kasih Bu Nopita. Bu Imas hadir ya? Hadir Bu. Oke, Bu Inka. Hadir, Bu. Silakan perkenalan Bu Inka. Perkenalkan, nama saya Inka Tania Mulinggar, biasa dipanggil Inka. Saya berasal dari UPJJ Medan, Bu. Terima kasih. Oke, Bu Inka dari Medan.
Terima kasih Bu Inka. Selanjutnya Pak Fadli hadir. Pak Fadli belum masuk ya. Oke, kita lanjut. Bu Mida, hadir Bu Mida. Hadir, Bu. Oh, ya. Oke. Kalau yang sudah aktif kameranya dari web 1, saya udah ingat wajah. Ibu Putri Herlin. Mana Bu Putri? Hadir, Bu. Oke. Ibu Ratu Noni. Ya, Ibu hadir. Coba mundurkan lagi kameranya. Saya mau lihat. Oke. Ibu Siti. Ini Bu Siti ini nggak mengumpulkan tugas juga nih. Ibu Siti Nur lagi, Ibu Siti Nur. Iya, Ibu. Hadir. Kenapa terlambat kumpulin tugasnya Bu Siti? Iya, Bu, karena laptopnya saya ini gantian dengan Abang, jadinya Wajahnya kebetulan mana nih wajahnya? bentar. Kita udah infokan ya di grup ya Bapak Ibu semua. Coba mundurkan lagi. Saya mau mantau sekarang. Lebih ketat semester ini dari biasanya karena temuan kemarin. Oke, terima kasih Bu Siti. Sama Ibu. Ibu Ayu, oke hadir. Ibu Vika, Iya, ini siap, mana Ibu hadir, katanya Bu. hadir ya lalu Hadir, tapi Bu. nggak ngasih tahu saya Hadir, kalau Bu. Iya, telat. Bu. Iya, Bu, telat, maaf. Mana dia wajahnya, boleh saya lihat? Sudah, Bu? Coba perkenalan lah Bu Vika karena baru ya. Iya. Panggilannya Bu Perkenalkan Vika ya? nama saya. Iya. Perkenalkan nama saya Vika Mediani Putri. Bisa dipanggil Vika. Saya UPJJ dari Kabupaten Bekasi, Bu. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Vika. Ibu Winda. Ya, Ibu. Nih yang lagi Hadir, nih. Bu. Oke, Bu Wiwi. Hadir, Bu. Pak Yugo juga hadir ya. Bapak udah perbaiki mic-nya? Oke, sudah. Ini belum, saya lupa minta tadi. Ibu Putri sama Ibu Ratu Noni ini perkenalan singkat lah. Bu Putri dulu. Aman Bu Putri, masih bisa? Iya Bu, baik Bu. Perkenalkan nama saya Putri Hadanujayati, panggilannya Putri, dari UPBJJ Yogyakarta. Oke, Ibu Putri dari Jogja. Selanjutnya Ibu Ratu Noni ya. Ya, Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Ratu Noni Salita dari UPBJJ Jakarta. Oke. Terima kasih Bu Putri, Bu Ratu. Panggilannya siapa Bu? Ibu Ratu? Boleh Ratu, boleh Noni, Bu. Biasanya Biasanya Noni. dari Jakarta ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Ini coba dicek ya kehadiran ini apakah benar ya web 1 yang tidak hadir ini memang tidak hadir ya, atau yang hadir ini sesuai sama tugas 1 dan tugas 2-nya. Kalau enggak sesuai silakan lapor sekarang ya Bapak Ibu semua biar bisa saya perbaiki. Karena ini ada pelaporannya nanti di akhir perkuliahan ya ke UT. Cocok semuanya? Cocok, Ibu. Cocok, Bu. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi ini Bapak Ibu kita hari ini kan web kedua. Jadi agenda kita hari ini itu beda artikel ilmiah.
Jadi sebelum kita membedah artikel, alangkah baiknya Bapak Ibu semua paham dulu kerangka penelitian yang sebelumnya pernah dijelaskan. Itu kan baru disebutkan saja, belum tahu apa saja komponen-komponen yang harus ada di masing-masing kerangka penelitiannya. Jadi saya sudah menyiapkan video yang saya sendiri menjelaskannya, karena saya lagi kurang fit, jadi saya bikin video tadi. Saya mau ngajar hari ini 2 kelas juga, setelah Bapak Ibu ini masih ada kelas 1 lagi, jadi materinya pun sama, jadi saya sudah buatkan video. Jadi silakan Bapak Ibu simak video yang saya sediakan. Nanti bertanyanya setelah video itu ditayangkan aja, biar lebih efektif ya. Tapi apakah bisa ya ini? Oke, Pak Fadli hadir, silakan Pak Fadli. Bu, Assalamualaikum Bu, maaf Bu hadir Bu. Waalaikumsalam. Susah, Silakan aktifkan susah sinyal kameranya lagi, ya, Bu. Pak. Iya Bu. Ini Bu, susah sinyal sini Bu. Di mana Bapak tinggal? Di apa Bu, Kepersemilan Bu, Sumatera Barat. Perasaan itu di tepi jalan nggak susah sinyal, Pak. Enggak, ini baru di rumah Bu, soalnya jaringan memang kendala-kendala beberapa hari ini Bu. Oke, silakan perkenalan singkat saja. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Saya berasal dari, asli saya Riau. Saya mengajar di Kepersemilan 50 kota di SDN PTD SDN 01 Kota Bangun. Jadi saya beristri di Kota Bangun. Jadinya Bu di Sumatera Barat. Oke, panggilan Pak Fadli ya. Ya, panggilan Pak Fadli Bu. Oke, terima kasih Pak Fadli. Jadi kita lanjut ya Bapak Ibu semua. Untuk artikel masing-masing sudah saya baca. Lah ini 15, oh ya 15 dengan saya. Kita ada 1 orang yang tidak ada kabar Bapak Ibu semua. Dia nggak masuk grup juga, nggak ada kabar juga di e-learning-nya. Dan tidak mengumpulkan tugas 1 juga. Jadi mungkin memang nggak mau lanjut atau gimana, terserah dia mungkin. Jadi kita di kelas ini 14 orang sejauh ini. Ya Bapak Ibu semua. Nah kita coba share video yang saya maksud tadi. Selama mendengar video nggak apa-apa ya, matikan kamera mungkin biar efektif mendengarkannya kalau yang bagi gangguan sinyal. Tapi ketika saya yang ngomong langsung nanti wajib ya Bapak Ibu aktifkan kameranya, apalagi ngomong langsung yang bertanya. Atau Bapak Ibu di sini ada yang tahu cara memperbaiki mikrofon laptop? Apa yang perlu dipencet atau gimana gitu? Apa tiba-tiba nggak bisa digunakan ya? Padahal sebelumnya bisa ya. Biasanya keluar dulu, Bu, dari Microsoft Teams-nya ini, Bu. Oh, Keluar jadi Zoom nanti dulu. join lagi gitu ya. Iya, Bu. Oke, coba kita putar dulu videonya ya. Kalau nggak bisa nanti saya keluar dulu, nanti saya masuk lagi. Terima kasih Bu. Siapa ini? Bu Inka ya. Iya, Bu. Ibu Rada, saya izin mematikan kamera dulu ya, Bu. Oke, silakan Bu Ayu. Bu Ayu ada agenda ya. Iya, siap izin Ibu sambil mendengarkan juga, Bu. Oke, Bu Ayu. Ini videonya belum tampil ya, Bapak Ibu? Belum, Ibu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, Microsoft Teams ini selalu seperti ini. Sedikit bersabar kita.
Kalau sekarang baru saya melihat nggak terlalu banyak yang sebaya orang tua kita, lebih banyak yang muda-muda sekarang. Tapi lebih rajin lagi yang orang tua nih ngumpulkan tugas tepat waktu, hasilnya juga bersih, bagus, rapi. Apa nih yang muda-muda kumpulin asal-asalan. Udah dibaca feedback dari saya Bapak Ibu semua. Ada ya beberapa orang yang Sudah, saya Ibu. wajibkan minta link rekaman web 1 gitu. Tapi kalau sekarang dia udah hadir web 2, nggak apa-apa link rekaman web 1-nya nggak didengar karena web 2 ini juga menjelaskan lagi lebih detailnya. Jadi simak saja yang web 2 ini lagi untuk mengejar ketertinggalannya. Coba kita dengarkan ya, apakah masuk suaranya? Bagaimana ya? Yang mana yang mau dimatikan ya? Apakah ada suaranya? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada suara. Berarti saya keluar dulu ya, seperti kata Bu Inka. Karena saya nggak upload juga di YouTube. Kalau di-upload kan bisa mungkin Bapak Ibu yang bantu share. Saya coba keluar dulu yang dari laptop. Sembari itu, Bapak Ibu bisa bertanya sama saya karena di HP masih aktif ya. Bapak Ibu bisa bertanya sama saya terkait feedback yang saya berikan atau yang belum dapat feedback juga boleh bertanya. Ibu, Pak Li ingin bertanya juga satu kali, Bu. Silakan Pak. Jujur ya, Bu, ya, kali ini pertama kali saya ngikutin tutorial online kayak gini ya, Bu, ya. Jadi nggak di aplikasi tidak tahu pencet ini itunya kurang tahu, Bu. Oh, di Microsoft Teams-nya. Iya, kayak semalam nggak itu, Bu. Maksudnya di aplikasi tutorial online tempat pengiriman tugas kayak gitu, Bu. Jadi kurang paham kemarin itu, Bu. Jadi susah cari-cari mau tanya teman juga yang semester 8 itu juga nggak tahu, Bu, kayak gini, Bu. Baru kali ini tutorial online katanya, Bu. Jadi banyak yang tidak masuk. Selama ini Bapak Ibu yang lain TTM ya begitu ya? Iya, Bu. Kalau saya ya, Bu. Di Pangkalan juga sama Harau dulu, Bu. Ya, berarti memang banyak-banyak latihan, Pak. Apalagi tuton Karil itu lebih ribet lagi ya Bapak Ibu yang lain dibanding tuton kelas lain ya. Kalau tuton kelas lain kan cuman sesi 1, 2, 3 sampai 8. Kalau kita di Karil ada banyak. Ada KB 1 sampai KB 14 ya. Nah, itu gunanya job desk yang pernah saya share di kelas itu Bapak Ibu semua, biar memudahkan Bapak Ibu. Jadi upload tugas 1 di KB berapa, upload tugas 2 di KB berapa, jadi nggak bingung cari satu persatu. Yang Bapak Ibu yang baru join, nah nanti silakan diminta job desk-nya ya. Ada banyak yang sudah dikirimkan kemarin job desk yang saya buatkan khusus untuk kelas kita. Apalagi grupnya cuma satu ini saya punya, Bu. Yang lain yang nggak ada grup, Bu. Jadi Zoom-nya yang jalan lain nggak tahu saya, Bu, kayak mana Zoom-nya kayak mana nggak tahu saya, Bu. Jadi susah kayak rasanya, Bu. Yang ada Zoom atau yang ada web itu nggak semua mata kuliah, Pak. Jadi yang ada mata kuliahnya web itu cuma PKP ya, Bapak Ibu yang lain, sama Karil. Benar? Iya,
Yang PKP saya belum pernah ngikutin, Bu. Itu soalnya sakit. Sakit kepala mikirinnya, Bu. Nanti ngulang lagi kayaknya nih kayak gitu takutnya, Bu. Memangnya Bapak Ibu nggak diberi sosialisasi? Biasanya diberikan. Oke, muncul suaranya nih. Iya, terdengar ya? Bapak Ibu semua? Dengar, Bu. Iya, Bu, terdengar. Dengar, Oke, Bu. ini sudah pakai laptop. Dengar, Bu. Ya, sebentar ya. Kita pindah dulu. Rekamannya masih lanjut ya, Bapak Ibu. Oke, Pak Fadli, itu mungkin caranya silakan lihat tutorial di YouTube, kemudian tanya sama teman satu grup ini juga bisa. Pak Yugo ini lebih ahli kayaknya nih menggunakan e-learning. Belum tentu, Bu. Karena tugas Bapak on time, sesuai dengan permintaan juga isinya. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu semua memutar videonya. Karya ilmiah PGSD Universitas Terbuka. Pada hari ini kita akan membahas tentang bedah artikel ilmiah ya pada web kedua ini. Nah, jadi Bapak Ibu semua dimohonkan perhatiannya karena setelah web 2 ini Bapak Ibu akan ditugaskan untuk membuat artikel utuhnya lagi. Meskipun Bapak Ibu semua belum selesai penelitiannya mungkin ya beberapa orang, tapi Bapak Ibu setelah web 2 ini sudah ada tugas ketiga di mana Bapak Ibu sudah mulai membuat artikel ilmiahnya secara utuh. Nah, jadi mohon diperhatikan materi ini. Sebenarnya materi ini sudah ada dalam panduan karya ilmiah kita. Bapak Ibu bisa baca sendiri, cuman saya ingin menegaskan beberapa poin di sini serta memberikan beberapa tips agar Bapak Ibu bisa dengan mudah menulis artikel ilmiahnya. Ya, pada kegiatan web 2 hari ini, kita nanti akan membedah contoh artikel ilmiah ke lingkungan UT juga. Nanti akan saya tampilkan beberapa contoh dari punya seniornya Bapak Ibu semua yang saya juga membimbingnya. Kemudian kita juga akan bahas juga nanti tugas 1, tugas 2 di materi ini sudah saya sediakan, jadi tinggal nanti Bapak Ibu cermati ya, dan koreksi, introspeksi diri juga dari apa penyampaian saya. Selain itu, bandingkan juga dengan apa yang sudah saya beri feedback pada artikel atau pada tugas 1-nya masing-masing, serta tugas 2-nya masing-masing yang sudah saya kirimkan di e-learning-nya. Ibu, ya, Bapak maaf, Ibu, hari ini kita mulai dulu lah. Oke, siapa yang berbicara? Saya Bu Inka. Ya, kenapa Bu Inka? Di tempat saya videonya belum muncul, Bu. Bapak Ibu sama, yang lain Bu. gimana? Oh iya. Iya, nggak ada, Bu, videonya. Dengan suaranya aja, Bu. Iya. Itu saya nggak ada muncul. Terima kasih ya sudah mengingatkan Bu Inka. Ini sudah muncul Bapak Ibu yang lain? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bedah artikel ilmiah pada web 2 hari ini berjalan dengan lancar dan Bapak Ibu bisa menerima ilmu yang saya sampaikan dengan baik, penuh pemahaman, serta dimudahkan menulis artikel ilmiahnya. Oke, Bapak Ibu. Ini adalah tampilan format karya sebelum IT. Ini bisa Bapak Ibu cek pada panduan karyanya atau buku yang sudah dikirimkan oleh IT ke rumah masing-masing pada halaman 61. Nah, ini format karyanya. Bagi sebagian Bapak Ibu yang sudah mengirimkan tugas 1 dan bentuk naskah penelitian kemarin, itu beberapa orang ada yang saya komentari. Format ini belum sesuai, format abstrak belum sesuai, format identitas penulis belum sesuai. Inilah dia patokan kenapa
saya mengatakan belum sesuai tersebut. Ini bisa Bapak Ibu lihat ya, judul artikel itu ukuran fontnya berapa nih, 14. Kemudian ditebalkan dan di rata tengah. Kemudian setelah itu spasi 1 jarakkan untuk identitas penulisnya. Ada penulis pertama, kedua, kalau ada 3 orang, ketiga, dan seterusnya gitu ya. Ukurannya berapa? 14 juga. Gitu ya. Ini di sini ada penjelasannya. Jadi inilah patokan kita dalam menulis artikel ilmiahnya, menyajikan artikel ilmiahnya. Begitu dengan abstrak pendahuluan. Nah, ini kan contohnya cuma pendahuluan ya. Berarti ketika metode penelitian sampai kesimpulan dan saran, kayak ini. Kemudian ini angka tulisan ini pada web 1 juga sudah saya sampaikan ya. Pak Ibu bisa lihat angka tulisan karya ilmiah kita itu pada halaman 40 di buku panduannya. Pak aja itu 8. Banyak juga nih mahasiswa dan Bapak Ibu sekalian yang menuliskan kerangka penelitian pada tugas 1 kemarin cuma ini aja. Bahkan ada juga yang membuat poin-poin lainnya aja, tapi malah poin-poinnya laporan TKP yang dituliskan. Jadi silakan dicermati ya. Itu mungkin Bapak Ibu tidak ikut ke web 1, padahal sudah saya tegaskan. Atau setidaknya Bapak Ibu inisiatif ya. Jika tidak ikut web 1, maka minta rekaman web 1-nya, kejar ketertinggalannya. Karena setiap apa yang disampaikan itu sangat penting. Dan untuk mempercepat Bapak Ibu semua juga dalam mengajar itu. Ini enggak diam-diam saja mengumpulkan tugas 1 apa adanya. Kalau apa adanya sesuai instruksi nggak apa-apa. Tapi apa adanya malah jauh dari instruksi yang diberikan. Nah itu yang cukup fatal gitu ya. Banyak juga yang tidak sesuai dengan format yang saya berikan, cuman apa yang ditulisnya bisa benar, bisa diarahkan, bisa tertangkap oleh saya apa yang ide karya ilmiahnya nanti gitu. Jadi yang paling fatal itu cuma buat memakai referensi dan rangkumnya, terus kerangka penelitiannya cuma ini saja. Jadi apa yang bisa diberikan feedback? Kan sayang ya terlewat bimbingan ibaratnya 1 kali, tidak kesempatan yang diperoleh oleh teman yang lain malah tidak didapatkan. Teman lain sudah suruh buat judul, sudah ada isi abstraknya, isi pendahuluannya, metodenya. Nah, jadi ketika saya membacanya kemarin, saya bisa memberikan feedback apa masukan dari pendahuluannya, apa yang perlu ditambahkan lagi, apa yang perlu diperbaiki. Jadi langkahnya sudah jauh. Jadi ketika tugas 3 dia mengumpulkan revisi dari tugas 1-nya kemarin aja. Nah, tinggal perbaikan sedikit mungkin lagi, nanti ketika selesai penelitian tinggal buat selesai artikel ilmiahnya. Jadi itu tugas saya. Saya semester ini ada 2 kelas karirnya, bukan 1. Selain kelas karir ada juga kelas regulernya. Jadi mahasiswanya sangat banyak. Tapi untuk yang bimbingan secara intensif nanti itu nggak hanya kelas Bapak Ibu sekalian, ada 2 kelas. Jadi antrinya bakal panjang gitu. Ini saya wanti-wanti dari awal untuk ikutlah jobdesk yang sudah saya deskripsikan, yang saya kirimkan waktu awal perkuliahan ya. Kemudian inilah penjelasan dari kerangka penelitian. Kemarin kan belum dijelaskan ya. Ini ada juga ini penjelasannya di panduan. Ini sudah saya rangkum, Bapak Ibu tinggal cermati ya. Untuk judul itu, nah, ada beberapa orang yang sudah saya komentari judulnya, ada juga yang belum, ada juga yang sudah saya bilang sementara oke, nanti menyesuaikan lagi. Kenapa saya bilang menyesuaikan lagi? Karena isi pendahuluannya belum tertangkap oleh saya mungkin, belum dapat apa sebenarnya masalah yang terjadi, atau berbagai hal lainnya ya.
Jadi sesuaikan komentar saya itu dengan apa yang Bapak Ibu. Jadi untuk judul ini menggambarkan keseluruhan topik kajian dan menarik perhatian pembaca. Ya. Nah, ada beberapa orang juga judulnya yang saya pangkas. Nah, karena kita dibatasi oleh panduan UT atau pedoman penentuan karya ilmiah UT, yaitu maksimum terdiri dari 20 kata. Nah, kemudian identitas penulis. Identitas penulis ini, penulis pertama itu ya nama Bapak Ibu masing-masing. Karena Bapak Ibu yang punya artikel ilmiahnya, Bapak Ibu yang menulis, nanti nama penulis itu nama Bapak Ibu. Kemudian penulis keduanya baru nama bimbing, dosen, atau pintar. Ini identitas saya gitu ya, silakan diingat aja. Ah iya, ada juga yang menuliskan kemarin pakai gelar. Nah, nama penulis itu tidak perlu pakai gelar ya. Kemudian ada juga yang membuat nama saya tidak pakai spasi, nah itu juga sama. Ya. Kemudian ini abstrak. Nah, abstrak beberapa orang ada yang saya kasih masukan, ada yang belum, ada juga yang saya biarkan saja karena menyesuaikan lagi juga pendahuluannya, latar belakang masalahnya belum terjadi, jadi abstraknya gimana saya. Bagiannya lagi sudah ada yang saya gitu ya. Nah, untuk abstrak ini Bapak Ibu tidak sembarangan isinya. Ada beberapa poin yang harus ada pada abstrak. Apa saja itu? Yaitu ya, ketika kita membahas contoh artikel, jadi ceritakan latar belakang dari artikel ini sedikit, 1 kalimat atau 2 kalimat. Kemudian harus ada juga tujuan penelitiannya apa, lalu metodologinya. Metodologi ini ada banyak ya, penelitiannya apa, subjek penelitiannya siapa, kemudian teknik pengumpulan data, teknik analisis data gitu ya. Silakan dicermati. Kemudian hasil dan kesimpulan. Kemudian abstrak, ada juga yang kemarin saya komentari, jangan terlalu panjang isi abstraknya untuk menjelaskan latar belakang, tujuan, metodologi gitu ya. Jadi hasil dan kesimpulannya belum dituliskan, tapi jumlah katanya udah mendekati 200 kata. Jadi itu alasan kenapa saya komentari hal tersebut, karena abstrak kita dibatasi 200 kata maksimal. Dan ada juga minimalnya 150 kata. Kalau kurang ya tambah gitu ya. Nah, kemudian kata kunci ini memuat 3-5 deskriptor yang diambil dari judul. Jadi mewakili judul kita. Cukup 3-5 aja. Ada juga tuh yang saya bilang tambahkan lagi atau hapus. Karena ada yang tambahkan, ada yang kurang gitu ya. Lalu disusun berdasarkan abjad ya Bapak Ibu semua. Misalnya ada hasil belajar. Lalu ada metode demonstrasi misalnya ya. Ada matematika. Nah, hasil belajar itu huruf H. Metode demonstrasi huruf M gitu ya. Lalu matematika huruf M juga. Nah, urutkan berdasarkan abjad kata kuncinya. Gitu ya. Nah, yang lebih dulu abjadnya berarti itu yang duluan ditulis. Gitu ya. Semua. Kemudian pendahuluan. Nah, pendahuluan ini yang paling krusial di artikel ini. Makanya ini sudah saya arahkan juga. Jadi pendahuluan itu Bapak Ibu semua harus mewakili 5 pertanyaan. Kalau belum, berarti belum lengkap isi pendahuluannya. Belum bisa saya beri kata lulus gitu ya. Ibaratnya pada saat kemarin belum bisa Bapak Ibu mendapatkan skor 75 jika 5 pertanyaan ini belum terjawab. Nah, apa aja 5 pertanyaan ini? 5 pertanyaan ini bukan Bapak Ibu bikin 5 pertanyaan lalu ada jawaban di pendahuluan, bukan. Jadi maksudnya apa yang Bapak Ibu tulis pada latar belakang itu menjawab pertanyaan ini jika diajukan gitu. Yang pertama itu apa? Apa masalah yang terjadi? Jadi pastikan dulu di sekolah yang Bapak Ibu temukan itu ada masalah. Kalau nggak ada masalah ya apa yang mau diteliti gitu ya? Ya apa masalah yang terjadi? Misalnya di sini kemampuan menulis puisi siswa belum memadai atau keterampilannya masih rendah ya, dan lain sebagainya. Kemudian apa penyebabnya? Apa penyebabnya? Apakah karena media yang digunakan atau penyebabnya karena metode pembelajaran digunakan di sekolah atau metode pembelajaran dan lain sebagainya ya. Kemudian apa akibatnya? Akibatnya ini
seakan-akan Bapak Ibu menceritakan jika permasalahan yang ada itu dibiarkan atau diabaikan, nah efeknya ke siswa apa gitu. Nah efeknya ini harus efek yang memang berpengaruh dan efeknya itu jika dibiarkan maka berdampak panjang bagi siswa, berdampak besar. Diceritakanlah. Dan setelah tahu masalah, penyebab, akibat, Bapak Ibu sampaikan lagi apa solusinya. Nah, jika penyebabnya tadi karena media yang digunakan, berarti solusinya kita juga harus memberikan media. Dan kalau misalnya penyebabnya tadi adalah metode pembelajaran yang digunakan, nah berarti solusinya Bapak Ibu memberikan suatu metode. Carilah apa solusi yang tepat dari permasalahan yang ada. Jadi ini saling berkaitan semua. Kemudian kenapa solusinya itu? Jadi setelah Bapak Ibu menemukan apa solusinya, Bapak Ibu harus kemukakan kenapa solusinya ini tepat. Jadi Bapak Ibu sampaikanlah karena solusi yang Bapak Ibu pilih ini bisa mengatasi masalah yang tadi Bapak Ibu ungkapkan gitu. Ada pertanyaan. Jadi begitu ya. Nah, untuk menulis pendahuluannya di berbagai feedback tugas 1 juga ada yang saya arahkan. Jadi Bapak Ibu ketika paragraf pertama itu, ketika kita menyampaikan apa masalah yang terjadi ini, Bapak Ibu jangan langsung di paragraf itu sampaikan masalah gitu. Tapi Bapak Ibu ceritakan lagi pentingnya belajar ini kenapa, pentingnya materi ini kenapa. Setelah Bapak Ibu sampaikan pentingnya, nah baru Bapak Ibu sampaikan tapi faktanya di lapangan itu seperti ini loh gitu. Nah barulah kita sampaikan masalah yang terjadi tadi ibaratnya. Nah setelah itu baru bisa lanjut ke paragraf berikutnya, apa penyebabnya dan apa akibatnya, solusi apa. Jadi begitulah kira-kira ya. Nanti ketika saya menyampaikan contoh artikel ini yang punya mahasiswa sebelumnya itu juga bagus ya. Nah setelah pendahuluan ada kerangka penelitian berikutnya yaitu metode. Metode ini yang saya bilang tadi Bapak Ibu ada banyak isinya. Apa aja itu? Ada jenis yang dilakukan. Ini metode penelitian yang sudah ada metode yang digunakan, pendekatan, ada teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penelitiannya, serta Bapak Ibu jelaskan juga lah bagaimana prosedur penelitian Bapak Ibu, bagaimana gambarannya, bagaimana pelaksanaannya nanti. Gitu ya. Kemudian kerangka penelitian berikutnya ada hasil dan pembahasan. Di hasil pembahasan ini Bapak Ibu isinya nanti berisi hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian Bapak Ibu bandingkan hasil yang ditemukan dengan hasil penelitian yang lain juga yang relevan. Jadi setelah Bapak Ibu jabarkan, penjabarannya itu ada di feedback tugas 1 ya, saya sampaikan hasil dan pembahasan itu ditulisnya seperti apa, bagaimana, lebih detailnya ya, masing-masing individu ada saya kirimkan. Jadi Bapak Ibu sampaikanlah hasil dan pembahasan itu secara terstruktur. Jadi kan Bapak Ibu di sini rata-rata PTK ya penelitiannya, maka sampaikan dulu prasiklusnya. Prasiklus baru siklus 1, baru siklus 2. Jika ada yang sampai ke siklus 3 berarti nanti baru ada siklus 3. Itu, jangan dicampur-campur. Jangan langsung siklus 1, siklus 2, siklus 3 diceritakan semua di awal, tidak. Jadi diceritakan secara detail. Nah, di masing-masing siklus itu kan ada beberapa tahapan ya Bapak Ibu semua. Ada tahapan PTK itu kan ada 4. Nah, jadi ketika siklus 1, subbab dari siklus 1 ini itu Bapak Ibu subjudul dari siklus 1 itu Bapak Ibu bisa sampaikan perencanaannya bagaimana, cara persiapan dan lain-lain, pelaksanaannya gimana, refleksinya gimana, observasinya gimana gitu ya. Jabarkanlah berdasarkan hal itu. Jadi begitu menceritakannya. Nah setelah selesai sampai semua siklus dijelaskan, baru mungkin Bapak Ibu tambah paragraf atau 2 paragraf lagi dengan membandingkan hasil penelitian Bapak Ibu temukan dengan penelitian orang lain. Jadi Bapak Ibu simpulkan mungkin penelitiannya ternyata berhasil meningkatkan hasil belajar siswa gitu. Alin sama
dengan penelitian sebelumnya si Anu, si B, si C, yang juga melakukan penelitian terhadap hasil belajar siswa dengan metode ini. Metodenya harus sama ya. Kita memang benar meningkatkan jadi gitu ya. Nah, kemudian kerangka penelitian berikutnya yaitu simpulan dasar ini juga ada di tingkat 1. Saya berikan bagaimana cara menulisnya biar Bapak Ibu tidak salah-salah. Jadi nanti tingkat 3 saya mengoreksi isi, tidak format lagi, tidak format penulisannya lagi gitu ya. Jadi simpulan itu Bapak Ibu berisi simpulan dari penelitian dan juga pertanyaan dari rumusan masalah. Misal judul Bapak Ibu penerapan metode demonstrasi untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas SD. Berarti kesimpulannya ya sesuai dengan judul itu, meningkat atau tidak gitu. Bahkan penjelasannya kemana-mana, dengan yang lain-lain dibahas kesimpulan ini gitu. Kemudian Bapak Ibu tampilkan juga hasil dari penelitiannya apa, ada siklus bagaimana, siklus 1, siklus 2, agar nampak bagi pembaca bahwa oh iya benar meningkat gitu. Itu untuk kesimpulan. Kemudian saran. Nah, saran ini Bapak Ibu tidak semua saran bisa. Di sini saran yang perlu Bapak Ibu tulis adalah saran-saran spesifik saja, tidak saran umum yang seperti diharapkan pada peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode ini juga, bukan seperti itu, atau diharapkan sekolah menerapkan metode ini, bukan. Jadi saran ini saran spesifik yang benar-benar Bapak Ibu alami ketika penelitian. Misalnya Bapak Ibu menemukan nih pada siklus 1 ternyata hasil belajar siswa itu tidak mencapai syarat minimal, makanya lanjut ke siklus 2. Nah, penyebabnya itu ternyata karena siswa ini kurang antusias mungkin dengan media yang Bapak Ibu gunakan. Mungkin Bapak Ibu ada yang pakai LKPD atau buat dan lain sebagainya yang tidak berwarna misalnya ya. Nah, jadi siswa kurang antusias, tidak mau terlibat atau apalah itu yang Bapak Ibu temukan. Nah, jadi di siklus berikutnya Bapak Ibu ubah dengan memberi media yang berwarna, memberi LKPD yang berwarna. Nah, seperti itulah saran yang perlu Bapak Ibu sampaikan. Berarti sarannya sebaiknya ketika membuatkan LKPD dari apa? Sebaiknya dalam membuat LKPD seharusnya peneliti atau siapapun itu ya yang Bapak Ibu ingin sampaikan, buatlah dalam berwarna, bentuk berwarna agar siswa lebih tertarik atau apa. Seperti itu saran yang diinginkan. Atau apa lagi yang Bapak Ibu temukan? Mungkin Bapak Ibu awalnya nih ketika melaksanakan siklus 1 belum menguasai suatu model pembelajaran yang Bapak Ibu gunakan dalam penelitian tindakan kelas ini. Nanti terkendala atau tidak maksimal siklus 1-nya, makanya hasil belajar siswa belum tercapai. Nah, jadi Bapak Ibu sampaikanlah sarannya, sebaiknya para peneliti atau sebaiknya guru sebelum menerapkan model pembelajaran A, model pembelajaran B atau metode pembelajaran A gitu ya, harus dikuasai terlebih dahulu, atau bahkan mungkin latihan dengan teman sejawat untuk memberikan masukan agar ketika pelaksanaan penelitian bisa berjalan dengan lancar. Seperti itu ya, dari bisa dipahami. Kemudian untuk daftar pustaka, nah, daftar pustaka ini tidak bisa seenak hati ya Bapak Ibu menulis, banyak tuh tugasnya yang dikumpul membuat daftar pustaka seakan-akan cuma dari artikel ilmiah orang lain atau tulisan orang lain. Ada formatnya ya, ada ketentuannya, akan dibaca pada halaman 48. Kita ada aturan bagaimana cara menuliskan daftar pustaka sesuai dengan pedoman perlindungan penting ya. Nah, kemudian ini sumber penulisan. Satu sudah saya sampaikan juga beberapa sumber yang bisa Bapak Ibu jadikan tempat untuk mencari referensi jurnal maupun buku. Ini beberapa sumbernya, silakan digunakan ya. Karena ada juga beberapa orang yang belum lengkap sumber referensi
bukunya. Jadi kita minimal 5 buku, 5 jurnal. Dan itu kalau dari TK 10 tahun terakhir, saya mengarahkan kemarin 5 tahun terakhir. Alasannya sudah tahu ya Bapak Ibu semua, karena kita mengantisipasi agar plagiasi Bapak Ibu itu langsung ketika cek itu nanti asal cek dan real bit, nah langsung hasilnya di bawah itu harapannya. Oke, kemudian ini lagi, ini terkait tugas 2. Tugas 2 kan kutipan langsung dan tidak langsung. Di grup juga sudah saya share bagaimana cara penulisan tugas langsung dan tugas tidak langsung yang diinginkan di tugas 2. Banyak juga bagian dari Bapak Ibu yang mengumpulkan belum sesuai dengan arahan saya. Ada juga yang sudah memperbaiki gitu ya. Nah, banyak juga yang belum mengumpulkan nih. Jadi segera kumpulkan ya. Jangan sampai terlewat jadwal nanti tidak bisa lanjut kerja. Nah ini kutipan tidak langsung ini yang akan kita terapkan nanti selama penulisan artikel ini. Jadi dengan kesalahan kutipan tidak langsung ini sama aja dengan bentuk parafrasenya dari kutipan langsung, gitu ya. Nah jadi ini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa lihat pada panduannya halaman 47 di sana sudah ada konsep penjelasan bagaimana cara melakukan parafrase. Nah ada beberapa poin caranya. Ada 5. Yang pertama itu menggunakan sinonim atau kata ganti gitu ya. Di beberapa kata diceng gitu dengan sinonimnya. Itu cara pertama. Ada cara kedua mengubah bentuk katanya. Nah, kemudian yang ketiga mengubah struktur kalimat atau penggal kalimat kompleks menjadi beberapa kalimat sederhana. Yang keempat menggunakan beberapa teknik parafrase sekaligus. Beberapa teknik ini sekaligus ini maksudnya Bapak Ibu campurkan nih teknik A, B, dan C gitu ya. Kemudian yang kelima menggunakan referensi seperti Kamus Sinonim Bahasa Indonesia ya, Thesaurus dan lain-lain sebagainya untuk memilih kata atau kata ganti sebagai ibaratnya sebagai kata ganti atau sinonimnya gitu ya. Jadi lebih bervariatif, lebih kaya kata-kata sinonim. Bisa dicek pada Kamus Sinonim Bahasa Indonesia, Thesaurus Alphabetis ya Bapak Ibu. Nah kemudian ini saran saya. Tadi kan ada 5 ya caranya. Nah ada 2 cara yang saya rekomendasikan, tapi yang paling recommended bagi saya itu yang cara yang gede. Dan cara yang keempat. Nah cara yang 2 cara ini, yang pertama seperti ini. Kalimat asli ini maksudnya kalimat yang ada di artikel lain gitu ya, atau di buku kutipan langsungnya. Dia ada menyatakan ini kita atau yang sesuai dengan pembahasan kita sendiri. Ini dari panduan seperti ini. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi yang mulai diperhatikan dunia. Dan parafrasenya jadi apa? Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Titik koma, potensi tersebut mulai diperhatikan dunia. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini, kata-katanya hampir sama, cuma dipisah titik koma saja, ya, dan ada tambahan kata. Nah, kalau ini ketika dicek plagiasinya tetap bakal tinggi, Bapak Ibu. Indonesia bakal terdeteksi adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Nah, dari Indonesia sampai tinggi ini tadi sudah seperti sama sebenarnya. Ini sudah terdeteksi plagiasi. Nah, kemudian potensi tersebut ini barulah tidak terjadi, tidak ada nih di kemudian ada di dunia itu sama lagi itu juga bakal terjadi lagi. Jadi aplikasinya itu Bapak Ibu bukan mendeteksi satu kalimat utuh, tapi per kata bisa terdeteksinya di bahaya. Dan kita makanya saya merekomendasikan cara yang terakhir, cara yang seperti ini. Meskipun pemerintah Indonesia ingin melakukan kita menikah dari industri manufaktur bla 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 gitu ya.
Jadi hasil parafrasenya menjadi seperti ini. Pemerintah Indonesia ingin mengurangi ketergantungan tradisional pada ekspor komoditas mentah dan meningkatkan produksi manufaktur. Kalau Bapak Ibu lihat di sini, sebenarnya hampir mirip ya dengan tadi. Cara yang lebih dilakukan di sorry. Nah, jadi ini yang berbeda dari saya baca tadi cuma ya meskipun saja yang tidak ada di dalam hadis. Jadi sisanya mirip. Itu juga akan terdeteksi plagiat yang ada. Kita langsung ke contoh yang sesuai dengan ini contohnya seperti yang saya share di grup WA. Kutipan di artikel asli atau di buku aslinya seperti ini. Belajar matematika dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau pengetahuan siswa yang diperoleh melalui proses pelajaran matematika selama kurun waktu tertentu sehingga menimbulkan daya pikir yang keluar dengan matematika dan sains. Nah ini kita anggap saja yang punya buku atau punya artikel namanya Fulan gitu ya. Jadi kita berubah atau kita parafrasis menjadi seperti ini. Menurut Fulan gitu. Kita belajar matematika itu sama ya. Maka dapat diartikan, ini dapat didefinisikan. Ini makna tadi kombinasi semuanya ya. Kita ganti dengan sinonim. Beberapa kata ada yang bisa ganti dengan sinonim. Kan jadi diartikan sebagai nah ini ada kemampuan. Sedangkan di bawah kita rubah menjadi sebagai sebuah kemampuan. Ada tambahan kata yang kita selipkan. Jadi itu juga mengantisipasi tidak terdeteksi plagiat yang sebagai kemampuannya. Nah, ada pemisah sebuah kata. Kemudian jadi diartikan sebagai sebuah kemampuan seorang siswa yang diperoleh. Nah, ini sudah berbeda nih kan? Sudah berbeda dengan tadinya, tapi maknanya masih kemampuan seorang siswa yang diperoleh melalui itu lagi yang sama, yang diperoleh melalui cuma itu yang sama gitu. Nah, kemudian lanjut lagi kegiatan belajar bisa. Nah, ini proses belajar matematika jadi diganti dengan kata sinonimnya tapi maknanya sama gitu. Proses belajar matematika diganti menjadi kegiatan belajar matematika. Lalu selama kurun waktu tertentu diganti menjadi dalam waktu tertentu. Itu juga cara antisipasi kita untuk tidak terdeteksi sebagai plagiasi. Agar siswa memiliki daya pikir nalar, sehingga menimbulkan daya pikir nalar dan logika dan ini diganti menjadi siswa memiliki daya pikir nalar, berpikir logika dan statistik, tidak merubah makna dari kutipan langsungnya, tapi bahasanya sudah berbeda. Nah ini ada berbagai cara dalam tidak langsung bisa Bapak Ibu kirim sendiri. Jika Bapak Ibu ada menggunakan kata kamu, selanjutnya dikasih koma gitu ya. Tapi kalau tidak pakai menurut nih, silakan disediakan ya. Maka Bapak Ibu gunakan kata hubungan menjelaskan, tahu, tahu, dijelaskan, sampaikan, mendeskripsikan, membuktikan gitu ya. Harus ada bahwa ya. Begitu konsepnya. Kalau pakai kata-kata menurut berarti koma. Kalau tidak pakai menurut nama nanti ada kata-kata mengungkapkan bahwa membuktikan bahwa menjelaskan bahwa mendeskripsikan bahwa ya. Ada satu lagi yang tidak ada kenapa di awal ya, itu langsung aja isinya belajar matematika bla 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 gitu ya.
akhir baru ditutup dengan bulan. Nah, untuk nama ini Bapak Ibu, ini banyak yang jadi tolong diperhatikan. Untuk nama ini yang ditulis adalah nama belakang saja, tidak namanya. Bulan, itu adalah sekali. Nah, ini contohnya, ini nama asli penulisnya adalah Woro Wisati. Kalau berdasarkan nama belakang dulu, koma, baru apa. Ini nama penulis aslinya ini adalah dia Woro Wisati. Jika kita menulis kutipan dari tulisannya si Woro Wisati ini, kita bikin nama belakangnya. Ini contoh yang tidak tadi yang ditentukan. Jika ada menurut berarti ada koma. Kalau langsung nama berarti menunjukkan bahwa atau menunjukkan bahwa dan lain sebagainya gitu ya. Kalau langsung isi berarti nama belakang, koma 2002, koma tahun gitu. Ini cara nama belakang. Jadi silakan perbaiki ya, revisi ya Bapak Ibu yang telah menulisnya. Ini maksud saya akan diterima di klub 2. Gitu ya. Nah, ketika menulis karakter pusaka juga di banyak yang salah. Nama belakang dulu, koma, berlapan. Itu silakan bacakan. Ini kalau nggak salah, ini salah ya. Ada yang tidak perlu ditulis ini. Coba dicek lagi panduannya. Silakan nanti Bapak Ibu cek ya panduannya. Ketika menuliskan nama kota sama penerbit ini, yang mana yang tidak perlu ditulis. Tadi. Saya nama kotanya saya tidak perlu ditulis. Jadi langsung setelah judul ini untuk buku ya, buku sama artikel ilmiah itu berbeda ya aturan penulis. Jadi silakan Bapak Ibu cermati dan pelajari. Di panduan kita ada. Jadi sudah saya beritahu ya di halaman berapa untuk menyelesaikan daftar pusaka. Nah kemudian ini Bapak Ibu yang terakhir ya, untuk tugas 3. Jadi minggu ini sudah masuk tugas 3. Bapak Ibu silahkan menyansur artikel ilmiahnya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu revisi tugas 1 yang membuat rangkuman, lalu tugas 2 yang membuat kutipan langsung tidak langsung, tidak perlu direvisi, dicermati aja, pahami. Tapi penerapan ilmu dari tugas 1 dan tugas 2 itu sudah ada, saya lihat nanti di tugas 3-nya. Maksudnya sudah nampak penerapannya di tugas 3 gitu ya. Tugas 1 kan merangkum dari berbagai referensi yang ada gitu ya. Itu kan beberapa poin bisa diambil, dipakai ketika menuliskan tugasnya. Lalu tugas 1 juga menulis kerangka penelitian ya. Nah, kerangka penelitian itu sekarang itulah yang bakal dipakai lagi menjadi artikel ilmiah itu. Jadi itu saja top, langsung sesuai dengan tampilan artikel ilmiah kita, judul dan tugas penulis dan lain-lain. Jadi nggak ada cover, tidak ada rangkuman lagi, nggak ada kutipan langsung, tidak langsung lagi di halaman sebelumnya. Jadi langsung halaman pertama itu judul, identitas penulis, abstrak, pendahuluan dan lain sebagainya gitu ya. Langsung isinya, langsung seperti tampilan artikel ini. Nah, kemudian apa saja tugas 3 Bapak Ibu nanti? Jadi tugas 3-nya Bapak Ibu menuliskan draft artikel ilmiah yang mengacu pada judul, rangkuman referensi dan kerangka penulisan artikel ilmiah yang telah dikembangkan dan sempurnakan sebelumnya. Jadi itu sebagai acuan tujuannya. Jadi file draft artikel yang pada tugas 3 ini harus memuat yang ada pada kerangka penelitian tadi yang sudah saya jelaskan. Ada 8, ada judul, identitas penulis, abstrak, gitu ya, pendahuluan, metode penelitian, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran. Bagi Bapak Ibu kan belum selesai penelitian, jangan tunggu dulu selesai penelitian baru dibikin tugasnya. Jadi bikin aja dulu semuanya kecuali hasil dan pembahasan serta kesimpulan dan saran. Sama seperti kerangka penelitian yang saya harapkan waktu web 1 saya sampaikan waktu itu. Hasil dan pembahasannya nanti saja karena tapi bagi yang sudah memulai penelitian, kalau mau masuk untuk mengisi hasil dan pembahasan silahkan gitu ya. Nanti ketika saya baca bisa saya juga bagaimana penelitian ya. Ingat ini saya memberi batasan ya, daftar pusaka itu minimal 5 jurnal, 5 buku ya.
usahakan biar klarifikasi Bapak Ibu nanti. Kemudian nanti simpan ya filenya dalam ini dan diupload pada KB8. Simpan namanya dengan nama Bapak Ibu masing-masing, lalu tugas apa biar bisa, biar gampang saya melihat. Itu. Tidak perlu saya buka file dulu baru saya tahu itu. Jadi dari nama penyimpanan filenya saja sudah tahu saya itu penulisnya gitu ya. Nah, kemudian deadline tugas 3 ini dari saya itu 11 Mei. Tujuannya apa? Tujuannya ya biar Bapak Ibu cepat saja bisa dapat perbaikan lagi nanti. Ya, seperti saya bilang, Bapak Ibu ketika sudah mengumpulkan, pasti saya urutkan siapa yang akan lakukan, berdasarkan siapa yang mengumpulkan duluan. Gitu. Saya beri deadline lebih awal. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum mengumpulkan tugas 2 nih, segera lah. Ada tugas 2 baca orang cuman 10 kok. Jadi bisa fokus kita lagi ke tugas 3 gitu ya. Nah, kenapa saya selalu memberikan deadline sendiri walaupun di e-learning itu dibikin sangat lama jedanya, karena tadi waktu Bapak Ibu singkat ya tidak lama. Bayangkanlah tugas 1 kemarin saja lama ya, saya selesai memberikan feedbacknya. Nah, karena banyaknya mahasiswa yang antri seperti itu. Dan yang feedback yang saya berikan juga bukan asal-asalan, cuma sekedar sedikit masukan ya, sangat detail dari judul sampai ke daftar pusaka saya berikan komentarnya. Bagi yang sudah menerima feedbacknya pasti bisa tahu kenapa lama mendapatkan feedbacknya ya. Nah, ini belum saya tambahkan catatannya. Saya mengharapkan ketiga tugas 3 ini Bapak Ibu mengumpulkan di di e-learningnya PDF aja. Tapi kirim juga ke saya melalui WA tadi 2 file, ada file Word-nya sama file PDF-nya. Jadi 2 file. Lalu ingat ya, karena kejadian kemarin yang saya temukan, Bapak Ibu wajib ketika chat pribadi saya itu menggunakan foto profil pribadi. Bagi yang tidak memakai foto profil pribadi, nanti saya tidak akan respon, tidak balas gitu ya, dan tidak saya anggap sudah mengumpulkan tugas 3 kepada saya secara pribadi. Oke Bapak Ibu, jadi itu materi hasil ilmiah kita sama penjelasan tugas 3. Nah, untuk contoh artikel ilmiah akan kita bahas selanjutnya gitu ya. Oke Bapak Ibu, itu dari materi kita hari ini. Kita langsung masuk ke contoh artikel, tapi sebelum itu, bagi yang ingin bertanya, silakan bertanya ya Bapak Ibu. Ini sudah suara saya ya, nggak video lagi. Mungkin bisa diaktifkan lagi kameranya. Nah, dari penjelasan tadi ada yang mau ditanyakan? Iya, silakan Bu Imas. Iya, mohon izin bertanya ya Bu ya. Kan terkait dengan identitas penulis ya Bu ya. Kan saya rencananya mau ngambil artikel itu dari PKP ya. Nah itu kata teman kemarin tuh ya nanya, katanya penulisnya itu harus ada 3, benar tidak itu Bu? Iya benar. Jadi, Bu Imas nggak hadir ke web 1 ya? Hadir kan? Kan telat itu Bu, telat. Iya, ditulis dosen PKP-nya juga. Berarti tulisnya posisinya gimana Bu? Mahasiswa, terus Ibu ya? Dosen PKP baru saya. Sebenarnya bebas ya Bapak Ibu. Karena faktanya pun ketika Bapak Ibu menulis artikel ilmiah, apakah coba Bapak Ibu jawab sendiri ya. Apakah pendahuluan yang saya arahkan itu sama dengan dosen PKP-nya?
biasanya nggak sama ya. Maksudnya biasanya yang Bapak Ibu berikan ke saya itu betulan banyak saya rombak pendahuluannya gitu. Jadi tetap Bapak Ibu buat artikel ilmiah berdasarkan apa yang saran saya untuk pendahuluannya. Nah, data PKP-nya itu yang mana? Data PKP-nya cuman ya hasil penelitiannya nanti, bahasa-bahasa dan lain-lainnya tetap semuanya dari saya gitu. Cuman kembali lagi kepada Bapak Ibu, jawab saja masing-masing. Tapi kalau misalnya pendahuluan yang Bapak Ibu kumpulkan itu sama dengan hasil bimbingan dosen PKP-nya gitu ya, hasil dari bimbingan dosennya. Kemudian ketika Bapak Ibu kumpulkan ke saya dan saya pun tidak ada tambahan yang besar atau tidak ada perombakan besar, nah itu bolehlah gitu. Jadi balik lagi jawab diri masing-masing aja. Gitu ya, Bapak Ya, Ibu. Bu, terima kasih. Oke, Bu Imas, sama-sama. Bapak Ibu yang lain, ada lagi yang mau ditanyakan sembari saya mempersiapkan contoh artikelnya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan nih materinya. Kerangka penelitian kita kan ada 8. Nah, beginilah contohnya nanti gitu ya. Ini mau saya tampilkan. Apakah Ibu, nampak? maaf, tanya lagi boleh? Boleh. Ya, kan terkait kutipan tidak langsung ya Bu ya. Oke. Kan saya kan misalkan mengambil artikel dari seseorang yang di situ penulisnya itu lebih dari satu, itu gimana tuh Bu? Nah, itu saya bilang baca panduannya, di panduan ada dijelaskan. Coba dicek dulu panduannya, sembari tadi ditampilkan atau sekarang ini bolehlah Bapak Ibu buka panduannya. Halaman berapa saya bilang tadi kutipannya, di halaman berapa. Apa tadi namanya? Ketika daftar pustaka ya pertanyaan Bu Imas tadi ya. Suaranya masih mute, Bu Imas. Terus yang kutipan tidak langsung tuh Bu, kan kemarin tuh kan saya ngituin kutipan yang tidak langsung. Itu tuh ada yang menurut ini, misalkan menurut ada 3 orang tuh Bu, jadi 3-3-nya ditulis apa satu aja? Jangan 3-3-nya ditulis. Bikin aja DKK atau et al. Ya. 3-3-nya ditulis nanti satu baris itu udah nama orang semua. Iya Bu, makanya. Iya. Mana dia tadi ya? Baca panduannya. Di halaman 45, kutipan langsung dan tidak langsung. Jadi silakan sembari web 2 ini bisa Bapak Ibu buka panduannya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Bu Imas? Sementara cukup, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Bapak Ibu yang lain ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin bisa dibuka panduannya ya. Panduannya. Bu. Halo, Bu. Hilang suara ibunya. Oke, sebentar. Iya, hilang. Pak Li, Bu. Apakah memang hilang suara saya? Di tempat saya memang ada Bu, hilang kayak suaranya putus. Nah, ini Bu, ingin bertanya lagi Bu satu, Bu. Oke, silakan Pak Fadli. Karya ilmiah ini Bu, apakah harus sama dengan PKP ini, Bu? Oke, udah pertanyaannya saya jawab ya. Tidak harus sama, ya, tapi sebaiknya sama. Kenapa? Agar Bapak Ibu tidak kerja 2 kali. Saya lebih memilih mahasiswa gampang, maksudnya mahasiswa mudah dalam menyelesaikan karya ilmiahnya ini. Jadi ambil aja lah yang sama. Setidaknya variabelnya itu masih sama. Judulnya terserah, misalnya dari dosen PKP judulnya terstruktur ya A, B, C sampai D misalnya bahasa judulnya. Nah, ketika dengan saya rubah judulnya menjadi C, D, A,
BE misalnya. Nah, itu tuh kan variabelnya masih sama gitu ya. Cuman beda di penyusunan bahasanya saja. Biasanya seperti itu, tidak saya rombak, maksudnya kayak Bapak Ibu pakai metode demonstrasi, lalu saya bilang ganti metodenya jadi metode atau jadi modal PBL, saya bilang. Ya, enggak seperti itu gitu. Biar Bapak Ibu hanya satu kali melakukan penelitian di sekolah. Tapi bisa langsung menghasilkan laporan PKP dan juga bisa menyelesaikan artikel ilmiahnya. Gitu ya. Bagusnya sama. Tapi kalau saking rajinnya Pak Fadli nih, mau bikin 2 jenis, ya silakan gitu, asalkan terkejar waktu aja. Gitu ya. Mungkin kalau banyak-banyak, Bu. Oke, Terima kasih mending ya, Bu, sama udah jawab. gitu ya. Iya, sama-sama. Mending sama. Ibu, izin Bu. Iya, silakan Bu Inka. Saya izin bertanya, Bu. Kemarin itu kan tugas 1 saya judulnya metodenya PBL tuh, Bu. Terus saya kata dosen PKP saya, itu terlalu luas, Bu. Jadi saya menggantinya jadi media puzzle pizza. Berarti masukan saya di tugas 1-nya tentang PBL ya? Iya, Bu. Bentar, saya cek Bu Inka. Oke, sudah saya beri feedback ya. Berarti ya feedback saya itu Bu Inka ganti aja yang modal PBL menjadi puzzle itu gitu, bahasa-bahasanya. Konsepnya tetap sama. Oh iya, Bu. Soalnya kata dosen PKP saya kan kalau PBL itu terlalu luas, takutnya nggak cukup buat waktunya. Jadi disuruh diperkecil jadi media puzzle pizza karena itu kan masih dalam metode PBL itu, Bu. Iya. Kalau model itu memang kayak apa ya? Dia lebih kalau Bapak Ibu ada beberapa orang nih yang saya berikan masukan. Bu Inka ya rasanya. Atau di kelas 11 saya lupa. Dia bikin PBL tapi metode bahasanya bukan model. Jadi saya bilang PBL itu bukan metode ya, tapi model. Jadi silakan pelajari perbedaan model dengan metode. Ada saya bilang bahasanya saya lupa mahasiswanya siapa. Jadi model dan metode itu berbeda Bapak Ibu semua. Model itu apa? Model itu lebih kayak mengatur proses pembelajaran. Jadi harus terstruktur, ada tahapan-tahapannya. Misalnya PBL ada berapa tahapan ya, saya lupa, entah 4, entah 5 gitu ya. Nah, jadi tahapan itu harus terstruktur, nggak bisa tahapan yang kedua dilaksanakan di tahapan pertama, nggak bisa gitu. Nah, sedangkan metode apa? Sedangkan metode lebih kecil lagi, ibaratnya suatu metode ada di dalam model gitu. Bisa diterapkan dalam suatu model. Nah, ada lagi nanti media itu pendukungnya lagi. Jadi lebih kecil lagi gitu. Jadi itu perbedaan-perbedaannya, jadi nggak bisa disamakan gitu ya. Nah, makanya dosen Bu Inka kenapa bilang modal itu besar, luas gitu. Ya karena itu tadi, modal itu yang mencangkup keseluruhan, yang mengatur dari pendahuluan sampai isi pembelajaran sampai penutupan. Gitu. Oke, Bu Inka nanti menyesuaikan aja, berarti kalau arahan saya tentang bahas-bahas PBL, berarti ganti aja PBL itu dengan yang disarankan dosen PKP-nya. Bahasanya. Konsepnya mata pelajaran dan lain-lain masih sama kan? Sama, Bu. Cuma disuruh ubah itunya aja sih, Bu. Oke. Nggak apa-apa. Baik, Bu. Oke. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Bapak Ibu yang lain ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita bahas contoh artikel lagi biar Bapak Ibu makin mantap setelah dijelaskan kerangka penelitian apa aja isinya. Ya. Oke, sudah bisa? Kita lanjut. Sudah tampil ya artikel ilmiahnya, contohnya? Sudah, Ibu. Oke. Jadi ini, kemarin di web 1 kita sudah ada bahas juga satu contoh artikel yang punya Bu Neng ya. Nah, sekarang ini contoh yang keduanya bisa Bapak Ibu lihat juga
Jadi yang tidak ikut web 1 kalau nggak minta rekaman web satunya ya berarti nggak bisa lihat juga contoh artikel yang sebelumnya gitu ya. Nah ini contoh kita pakai artikel Bu Erlia, judulnya ini. Penggunaan media kartu pecahan untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada materi pecahan di SD Negeri 1 Sukomangun. Nah, coba Bapak Ibu cek tadi materi yang saya bilang, judul maksimal berapa kata? 20 kata. Nah, coba pastikan apakah judul ini apakah judul ini melebihi 20 kata atau tidak gitu. Coba dicek. Oke, siapa yang ngomong? Juga Imas. Oke, Imas, silakan Bu Imas. Kayaknya ini cuma ada 17 kata ya, Bu ya? Kurang dari 20 kan, Bu ya? Ya, kurang ya dari 30. Sebenarnya gini Bapak Ibu, kalau SD ini sebenarnya kan 2 kata ya, sekolah dasar. Ini karena disingkat aja makanya seakan-akan iya. Nah, makanya ada sebagian mahasiswa yang sudah saya beri feedback tugas 1, itu saya bilang cukup sampai SD aja. Nama kotanya tidak perlu. Atau ada yang judulnya pendek, saya bilang coba tambahkan nama kotanya. Karena saya lihat di abstraknya itu nama kotanya cuma sedikit gitu ya. Oke, jadi kita anggap judul ini boleh diterima gitu ya. Nah, kemudian identitas penulis. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini ukuran fontnya 14 ya judulnya. Nah, ada beberapa orang yang dibikinnya, padahal di format 1 itu kan saya sudah bikin ya, judul itu ukuran fontnya 14. Kemudian cara menulisnya juga huruf besarnya cuman, huruf kapitalnya cuman yang awal gitu ya. Nah, ada kemarin yang saya lihat caps lock semuanya di judulnya. Jadi jangan ya, seperti inilah penulisannya. Nah, lalu ada juga yang saya pesankan. Untuk kata hubung atau kata apa lagi, nah, itu tidak perlu huruf kapital. Seperti apa? Seperti untuk. Kan nggak perlu U-nya kita bikin huruf besar. Itu aturan bahasa Indonesia biasa, Bapak Ibu yang belajar dari SD, kita sudah belajar bahasa Indonesia dari SD gitu ya. Aturan penulisan. Kemudian pada juga nggak perlu P-nya besar gitu. Kemudian apa lagi? Ada melalui. Kemudian dengan. Nah, itu nggak perlu diberi huruf besar, huruf awalannya. Itu ya, bisa dipahami. Nah, kemudian ini nama penulis juga hurufnya apa? 14 ya tadi di aturan panduan. Nah, jadi bagi yang merubah fontnya silakan diperbaiki lagi. Lalu ini identitas mahasiswa, ini sepertinya ada yang aneh ini dari tampilannya, karena PDF nggak bisa kita cek ya. Sepertinya 1 dan 2 ini kebesaran ini. Tapi silakan Bapak Ibu cek aja di masing-masing pekerjaannya nanti. Nah, kemudian ada beberapa orang, bukan sebagian besar, email penulis belum dicantumkan, jadi silakan ditambahkan ya Bapak Ibu semua. Nah, lalu ini abstrak lagi. Nah, abstrak seperti ini. Ini tidak menjorok harusnya ya. Ini langsung rata kiri ini. Kita coba cek yang lain dulu. Silakan Bapak Ibu baca abstraknya ya. Apakah sudah memenuhi semua komponen yang saya jelaskan tadi? Apa aja yang harus ada pada abstrak? Ada latar belakangnya sedikit, ada tujuan penelitiannya, ada metodologi, ada apa lagi? Apakah sudah lengkap itu abstraknya? Nah, ini baru fontnya sesuai ini. Coba kita pakai ini aja dulu ya, Bapak Ibu. Yang tadi, apakah tampil yang atas nama Mulyani? Tampil, Bu. Nah, ini ada juga nih yang aneh. Jadi Bapak Ibu silakan sesuaikan ya fontnya dengan panduan. Ini artikel yang sama saya ini bukan artikel akhirnya mahasiswa saya, yang pernah saya unduh aja, kayak dia mengumpulkan tugas 4 pertama kali. Tugas 4 itu kan nanti bisa Bapak Ibu revisi berkali-kali tuh.
Tapi biasanya masing-masing orang itu minimal 2 kali ketika setelah upload tugas 4. Kalau yang paling sering itu ya yang bandel lah ibaratnya. Masih sudah diberi masukan tapi masih banyak salah gitu ya. Nah, jadi ini bukan file yang akhirnya yang sama saya ini. Jadi Bapak Ibu sesuaikanlah dengan panduan ya. Nah, ini harusnya judulnya ini 14 ini sepertinya, tapi yang nama identitas tidak. Lalu mahasiswa sama dosen ini tulisannya kebesaran juga ini. Jadi Bapak Ibu jangan tiru yang salahnya ya. Ambil isinya aja. Nah, ini abstrak. Tadi kan sudah dijelaskan abstrak itu harus ada latar belakangnya sedikit. Nah, ini dia. Masalah yang ditemukan di kelas bla 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 adalah kemampuan membaca siswa yang masih rendah dengan ditunjukkan adanya siswa yang belum lancar membaca serta siswa yang masih belum mampu menyebutkan kosakata. Nah, ini latar belakang masalah dia. Permasalahan ini disebabkan, nah ini kan dia ada typo ini. Permasalahan ini disebabkan karena bla 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 gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan sampaikan latar belakang masalahnya di abstrak itu. Nah, setelah disampaikan latar belakang apa lagi? Sampaikan tujuan penelitiannya. Apa tujuan penelitiannya? Nah, ini dia. Untuk menggunakan media Big Book sebagai upaya meningkatkan keterampilan membaca permulaan. Jadi cara penyampaiannya itu tidak harus tujuan penelitian ini yaitu untuk bla 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 bla, tidak harus seperti itu cara penyampaiannya. Bisa seperti ini cara penyampaiannya gitu. Sebagai upaya meningkatkan keterampilan membaca permulaan gitu. Itu maknanya juga tujuan penelitian gitu ya, Bapak Ibu yang lain. Nah, setelah tujuan penelitian apa lagi? Harus ada metodologinya. Metodologi itu kan saya bilang tadi ada banyak ya Bapak Ibu semua. Nah, ini dia semua metodologi nih. Sampai, kenapa tidak mau diblok? Sampai teknik analisis nih. Nah, ini semuanya metodologi. Apa aja itu metodologi? Jenis penelitian ya. Penelitiannya tindakan kelas gitu. Kemudian subjek penelitiannya siapa? Ini siswa kelas 1. Lalu setelah subjek apa lagi? Teknik pengumpulan data atau bahasa lainnya bisa instrumen yang digunakan. Nah, itu sama maknanya ya. Instrumen yang digunakan sama teknik pengumpulan data itu maknanya memang berbeda, tapi tujuannya sama-sama memberitahu bagaimana cara mengumpulkan datanya gitu ya. Nah, ini data yang dikumpulkan berupa tes ini gitu ya. Lalu setelah dikumpulkan data diapakan lagi? Dianalisis ya. Nah, bagaimana cara teknik analisisnya? Nah, ini dia. Analisis deskriptif yang digunakan sama peneliti ini. Jadi ini semua metodologi gitu ya. Nah, setelah metodologi apa lagi yang harus ada pada abstrak? Ada hasil dan kesimpulan. Nah, hasil dan kesimpulan itu, ya, hasil dan kesimpulan. Hasil dan kesimpulan karena Bapak Ibu belum selesai penelitian, maka belum ada isinya seharusnya di abstrak. Nah, kemarin nih ada beberapa orang yang mau saya tanyakan ini. Ada beberapa orang yang sudah ada hasil dan kesimpulannya. Saya bilang di feedback-nya, coba jawab saya secara pribadi, tidak ada dihubungi saya secara pribadi. Siapa aja itu ya? Yang pertama, Ibu Inopita. Nih, Bu Inopita, coba. Kenapa bisa ada hasil dan pembahasannya langsung di abstrak? Hasil dan kesimpulan. Mana Bu Nopita nih? Iya, Ibu. Oke. Kenapa? Karena kemarin tuh kerja sama kayak kawan ya, Ibu. Jadi ikut juga. Padahal kan belum selesai. Nah, jadi itu ya, Bapak Ibu yang lain. Kenapa di format tugas 1 kan saya bikin ya di format tugas 1 itu hasil dan pembahasan itu hasil dan kesimpulan itu titik-titik gitu ya. Saya bikin kan bagi yang mengerjakan tugas 1 masih ingat lah itu format yang saya berikan. Nah, itu karena Bapak Ibu belum selesai penelitian, makanya itu belum diisi gitu ya. Makanya saya tanyakan nih, heran kenapa sudah ada. Lalu Ibu Nopita aja sepertinya. Satu lagi di kelas sebelah kayaknya. Oke, terima kasih Bu Nopita. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Karena kalau belum selesai penelitian berarti
yang dari hasil sampai ke bawah ini tidak perlu Bapak Ibu tulis gitu. Kosongkan saja dulu untuk tugas 3-nya nanti ya. Nggak perlu ditulis, jadi kosong aja dulu. Kalau mau tulis mungkin hasil penelitian hasil penelitian diperoleh atau hasil dari penelitian ini membuktikan gitu. Nah, setelah itu titik-titik aja. Gitu ya. Lalu kata kunci. Nah, ini kata kunci apakah benar seperti ini fontnya nih. Nanti Bapak Ibu sesuaikan ya. Nah, kata kunci kan saya bilang ya tadi diurutkan secara abjad. Nah, ini seperti ini, bahasa, big book, keterampilan membaca gitu ya. Nah, bahasa dengan big book kan sama-sama B nih. Nah, satu BA, satu BI. Mana yang duluan? Berarti yang duluan adalah BA ya. Makanya bahasa Indonesia dulu, baru big book, baru keterampilan membaca gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan cek artikel masing-masing. Ada kayaknya yang belum saya komentari kata kuncinya. Jadi diurutkan secara abjad ya Bapak Ibu semua. Pastikan kata kunci masing-masingnya. Izin Bu punten Bu. Oke. Izin Bu, saya Sri Rahayu. Untuk kata kunci kan di sini tidak ada spasi sebelum tanda baca, termasuk tanda baca titik 2. Berarti nanti di kata kunci itu setelah titik 2 tidak usah pakai spasi ya Bu ya, langsung disambung gitu ya? Sebelumnya. Coba baca lagi apa yang saya bilang, sebelum, bukan setelah. Tidak ada spasi sebelum tanda baca, termasuk tanda baca titik 2. Nah, berarti kata kunci titik 2 itu nggak ada spasi ya, Bu, untuk kata kuncinya? Ya, jadi Bapak Ibu kan kalau kita menulis ya, entah itu koma, entah itu tanda tanya, titik, kita nggak ada spasi sebelum tanda bacanya, sebelum ya, bukan setelah. Tapi spasinya di mana? Setelah. Coba Bapak Ibu tulis. Apakah titik berjarak dengan kata terakhirnya? Tidak ya, tidak ada jarak. Jadi ada sebagian orang itu, sebagian mahasiswa yang membuat, misalnya, saya pergi ke pasar, spasi, baru titik. Jadi LDR nih, pasar dengan titiknya. Nah itu salah ya. Begitupun dengan titik 2 atau koma, nggak boleh diberi spasi. Itu aturan penulisan biasa itu. Jadi kalau mau bikin kata kunci, kenapa Bu Rahayu dapat masukan itu? Karena kata kunci, seperti contoh inilah ya, biar jelas ya. Nah, tidak ada spasi nih Bu Ayu. Langsung kunci titik 2 gitu. Nggak ada spasi sebelum titik 2-nya. Spasinya di mana? Ya setelah titik 2-nya ada spasi gitu. Sama kayak koma juga seperti itu. Spasinya di mana? Setelah komanya spasi. Gitu ya Bapak Ibu yang lain. Sama seperti titik juga seperti itu. Nih seperti bahasa Indonesia ini. Nah, apakah ada spasi antara titik dengan Indonesia? Nggak ada ya. Spasinya kapan? Spasinya setelah titik, setelah tanda baca. Itu konsepnya. Nanti akan banyak ditemukan biasanya ketika menulis hasil dan pembahasan nanti penggunaan titik 2 itu ada aja spasi sebelum titik 2 nanti. Jadi sekarang udah disampaikan, jangan sampai ada salah lagi ya Bapak Ibu semua. Begitupun pertanyaan. Jangan beri spasi sebelum bikin tanda tanya. Oke, bisa dipahami Bu Ayu? Ya siap Bu, bisa Bu. Lagi langsung diperbaiki nih Bu di abstraknya. Oke. Nah kita lanjut ya Bapak Ibu. Abstrak dan kata kunci sudah, kemudian kita masuk ke pendahuluan. Nah, coba lihat lagi di bagian pendahuluan di panduannya. Nah, apa saja yang harus ada di pendahuluan? Nah, jangan di panduan lagi, di PPT yang saya bilang tadi lah. Ada yang mencatatnya atau gimana nanti. Ada yang mencatatnya tadi poin-poinnya. Nah, jadi apa di pendahuluan harus menjawab 5 pertanyaan. Apa saja 5 pertanyaan tadi? Apa masalahnya? Apa lagi? Ada yang ingat? Gampang itu. Apa masalah, apa penyebab, apa akibat, apa solusi, dan apa alasan solusi. Iya. Jadi ada 5. Jadi di pendahuluan itu harus menjawab ke-5 pertanyaan tadi. Apa masalah yang terjadi? Apa penyebab dari masalah yang terjadi?
apa akibatnya, apa solusinya, lalu apa alasannya. Oh, apa Gitu ya. alasannya? Nah, tadi ada juga saya sampaikan cara menuliskannya bagaimana lagi. Nah, cara menuliskannya, misalnya Bapak Ibu nih mau meneliti di bidang matematika, atau di artikel ini dia bahasa Indonesia ya. Nah, jadi berarti ada masalah di bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita menyampaikan masalah di bahasa Indonesia ini, sampaikan dulu pentingnya si bahasa Indonesia. Kalau si bahasa Indonesia ini nggak penting, kalau dia ada masalah ya udah biarkan aja lah. Itu ibaratnya. Makanya kita perlu menyampaikan kenapa sih bahasa Indonesia ini penting. Nah, bagi sebagian Bapak Ibu ada nih yang menuliskan pendidikan penting. Apalagi pernyataan dari kementerian atau dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi makanya sebelum kita menyampaikan masalah di bahasa Indonesia, kita sampaikan dulu kenapa bahasa Indonesia itu penting. Nah, seperti ini contohnya. Bahasa Indonesia berperan penting dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Pengetahuan serta kemampuan teknologi anak dapat ditingkatkan melalui bahasa Indonesia. Nah, ada nih sebagian orang yang saya sarankan, tidak boleh kutipan langsung di awal paragraf. Nah, ini maksudnya. Jadi ketika kita menulis kutipan, ini ya yang kutipan yang ini, yang tarigan ini. Nah, kita nggak boleh taruh pernyataan si tarigan ini di awal paragraf. Harus pernyataan kita dulu. Seperti ini. Sampaikan dulu ide kita. Nah, setelah kita sampaikan ide kita, entah itu 1 kalimat, 2 kalimat, atau 3 kalimat, minimal 1 kalimat. Nah, setelah 1 kalimat pernyataan kita, baru boleh kita cantumkan kutipan atau referensi dari peneliti, entah dari artikel, entah dari buku. Baru boleh didukung gitu. Jadi tujuan referensi atau kutipan ini hanya mendukung pernyataan kita, bukan pernyataan dia yang malah jadi dominan gitu. Karena artikel ilmiah ini adalah tulisan kita, berarti harusnya ide kita. Ide kita baru kita dukung oleh pendapat orang lain. Bukan kebalik. Gitu ya. Jadi jangan ada lagi yang menulis kutipan di awal paragraf. Ini yang salah-salah pasti langsung sadar. Ya. Nah, jadi begitu Bapak Ibu semua. Kemudian kan sampaikan yang penting tadi ya, bahasa Indonesia itu pentingnya apa gitu ya. Nah, kemudian ini sampai 2 paragraf ya yang dibilang pentingnya. Tidak, 1 paragraf aja. Kemudian di paragraf, kalau beberapa orang saya sarankan penting itu sampaikan 2 paragraf ya. Paragraf pertama, sampaikan pentingnya si mata pelajaran dulu. Paragraf kedua, sampaikan pentingnya materinya. Misalnya tadi bahasa Indonesia, berarti paragraf keduanya sampaikan materi. Ibu ini tentang materi apa tadi katanya? Membaca permulaan ya. Nah, berarti sampaikan kenapa membaca itu penting. Kan bahasa Indonesia lebih atasnya lagi daripada membaca gitu ya. Nah, makanya si yang besar dulu bahasa Indonesia, kemudian baru si membacanya yang disampaikan penting. Nah, setelah itu apa lagi? Setelah itu baru bisa kita sampaikan masalah yang ditemukan. Nah, baru sampaikan di paragraf ketiganya lagi, masalah yang ditemukan apa gitu ya. Nah, setelah disampaikan masalah yang ditemukan, dukung. Beberapa orang juga sudah saya bilang, dukung dengan bukti yang ada. Buktinya apa? Bisa dari hasil observasi gitu ya. Hasil observasi atau hasil ulangan atau hasil apa gitu. Nah, seperti ini contohnya. Ada hasil, ada bukti yang mendukung bahwa benar ada masalah di bahasa Indonesia tadi, di membaca tadi gitu. Nah, jadi seperti ini ya, Bapak Ibu contohnya. Nah, setelah disampaikan masalahnya, baru Bapak Ibu sampaikan apa penyebab dan akibat. Nah, ini dia paragraf
paragraf berikutnya lagi. Jadi ada juga yang Bapak Ibu saya sarankan, coba susun ulang lagi pendahuluannya menjadi setiap paragraf itu memang benar-benar membahas satu topik aja, jangan dicampur-campur. Maksudnya apa? Ketika Bapak Ibu membahas tentang si bahasa Indonesia penting tadi, cukup bahas bahasa Indonesia penting saja. Jangan sampai ada terselip kalimat yang membahas tentang bahasa Indonesianya bermasalah atau hasil belajar bahasa Indonesia rendah gitu. Jangan terselip kata-kata itu gitu. Jadi kan nggak sinkron. Padahal yang kita bahas adalah bahasa Indonesia itu penting. Jadi kalimat utama, coba Bapak Ibu pelajari lagi bagaimana cara membuat paragraf yang bagus gitu ya. Kan ada kalimat utama, ada kalimat penjelas gitu ya. Nah, kemudian jangan dicampur-campur. Jadi kalau mau bilang bahasa Indonesia penting saja. Ketika menyampaikan penyebab permasalahan yang ada, maka sampaikanlah di satu paragraf itu tentang penyebab semuanya gitu. Penyebab dengan akibat bisalah kita gabung gitu. Karena saling saling sebab akibat ya. Jadi bisalah digabung dalam satu paragraf. Tapi kalau bisa menjabarkan menjadi berbeda paragraf itu lebih bagus lagi, bertambah ya paragrafnya jadinya. Seperti ini menyampaikan penyebab. Ini penyebab di sini ya. Nah, di sini penyebabnya. Nah, setelah penyebab apa lagi? Sampaikan akibat. Nah, setelah akibat baru sampaikan solusi. Solusinya apa? Nah, di sini solusinya adalah suatu metode pembelajaran gitu ya. Nah, ini metode. Ini yang saya bilang tadi, boleh satu kalimat pendapat kita. Nah, kemudian baru didukung oleh kutipan orang lain. Jadi jangan di awal paragraf. Setidaknya satu kalimat dulu pendapat kita. Nah, jadi ini metodenya. Oh, ini tadi media ya. Nah, solusinya adalah alat peraga berupa media katanya. Ini solusinya. Nah, ada sebagian orang yang saya bilang solusinya sudah nampak, tapi belum dijabarkan seperti apa solusi tersebut. Jadi ada sebagian yang saya bilang, coba tambahkan lagi teori tentang solusinya. Apa itu metode yang digunakan, atau media yang digunakan, atau model yang digunakan. Maksudnya, agar si pembaca yang misalnya baru tahu nih, ada ya ternyata media Big Book namanya gitu. Nah, dia baru tahu, baru membaca, jadi ketika dia melihat artikel kita, dia bisa paham, oh media Big Book seperti ini gambarannya, berupa apa, bagaimana pelaksanaannya, penerapannya. Nah, jadi tambahkan. Jangan sekedar media Big Book dapat meningkatkan hasil belajar bahasa Indonesia siswa. Jangan hanya sekedar itu. Jadi perlu dijelaskan media Big Book itu merupakan, media Big Book itu adalah gitu. Gambarkanlah seperti apa media Big Book. Jadi Bapak Ibu sesuaikan kalau Bapak Ibu metode demonstrasi atau model PBL atau apa lagi dan lain sebagainya. Nah, jelaskan dulu ketika menyampaikan solusi yang ditawarkan. Nah, setelah disampaikan solusinya, yang terakhir apa? Apa alasan menggunakan solusi tersebut. Nah, jadi alasan solusi tersebut Bapak Ibu khususkan di satu paragraf juga. Ini kurang ya di sini. Seharusnya satu paragraf lagi bagusnya tambahkan alasan solusi. Nah, tambahkan seharusnya di sini kelebihan dari media Big Book itu apa? Atau keuntungan dari menggunakan media Big Book itu apa? Kalau di sini digabungnya ini penjelasan media Big Book dengan keunggulannya. Jadi sedikit. Kalau Bapak Ibu ke depannya nanti ditambah ya, dipisah. Oke, setelah alasan solusi, udah selesai pendahuluannya gitu. Seperti contoh artikel Bu Neng kemarin lah yang di web 1. Jadi Bapak Ibu yang lain ini sepertinya perlu juga lah nonton web 1 tapi di bagian artikelnya aja. Biar menambah referensi penulisannya. Ya, untuk pendahuluan seperti itu. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan?
Izin ini Bu, bertanya Bu. Untuk Iya. yang penambahan kutipan yang kemarin udah diajarkan ada kutipan langsung dan tidak langsung ya Bu. Berarti untuk di pendahuluan kutipannya itu kan nama belakangnya aja ya. Misalkan Suwarma karena lebih dari 3 maka kan DKK Suwarma dan kawan-kawan. Nah itu ditulisnya baiknya gimana Bu? Suwarma, DKK, buka kurung, tahun. Kalau Oh berarti misalnya dia di akhir, iya, kalau Heeh. misalnya dia di akhir kalimat ya, Iya, berarti misalkan di akhir yang kalimat. buka kurung, Suwarma DKK, tahun. Tutup kurung. Suwarma DKK, koma ya Bu ya? Iya, tahun, Titik koma, sama tahun. Itu misalkan di akhir ya Bu. Kalau misalkan di tengah-tengah gimana Bu? Misalkan ada kalimat ya, ini kan penyebab utama permasalahan tersebut adalah sistem belajar yang masih konvensional. Kemudian dan tidak adanya penggunaan media belajar yang dapat menstimulasi minat belajar siswa. Selain itu, kekurangan sarana dan prasarana sekolah menjadi penghalang bagi guru untuk mengimplementasikan media belajar yang kreatif. Nah, berarti kalau di tengah-tengah itu gimana Bu? Dalam kurungnya. Di tengah-tengah ini gimana nih? Selain itu kan bisa di kalimat baru. Ngapain sepanjang itu kalimatnya? Misalkan yang di sini media animasi mampu membuat materi belajar berupa video, berupa gambar dan suara yang menarik sehingga dapat meningkatkan minat dan motivasi belajar siswa. Nah, ini kutipan oleh Abdul Hamid. Nah, berarti itu ditulisnya Abdul Hamid, baru tahun ya, Bu? Hamid aja lah. Hamid, Oh iya, Hamidnya tahun. aja. Oh iya, berarti cukup nama belakangnya saja itu ya, Bu? Iya, betul. Oh, Hamid, baru tahun. Oke, baik, Bu. Oke, terima kasih, Bu. Iya, Bu Ayu juga, seingat saya itu Bu Ayu banyak menuliskan nama kutipan itu, habis kalimat, titik, lalu spasi, kemudian buka kurung, nama, dan tahun. Nah, itu seakan-akan kalimat tersendiri sih nama penulis dan tahunnya. Jadi maknanya kalau dipisah oleh titik, maknanya kalimat baru ya Bapak Ibu yang lain. Nah, nggak mungkin ya kalimat baru cuma nama dan tahun aja. Iya, baik, Bu. Ibu izin bertanya, Bu. Oke, silakan Bu Wiwi. Menyambung dari pertanyaan Bu Ayu tadi, Bu. Jika kita kan ambil kutipan, Bu, yang pengutip itu namanya terdiri dari 3 suku kata seperti Erna, Puji, Lestari, itu yang diambil Lestarinya aja, Bu, atau Dwi Lestarinya, Bu? Lestari aja. Makasih ya, Bu. Oke, sama-sama Bu Wiwi. Misal seperti Bu Inka Tania Mulinggar, ya kan? Inka Tania Mulinggar, berarti Mulinggar ini kan sebenarnya marga ya Bu Inka ya? Nah, berarti ya Mulinggar aja mau nggak mau gitu nama terakhir. Karena emang begitu aturannya gitu. Atau seperti Bu Siti nih namanya 4 kata, Siti Nur Oktavira Harliani. Berarti ketika kita mengutip pernyataannya Bu Siti, kita bikinnya Harliani, misal tahun sekarang nih 2025 gitu. Jadi gitu ya, nama belakang. Atau yang satu nama ya satu aja langsung. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada Bu. Apakah judul boleh memakai kalimat tanya Bu? Misalnya nih, judul saya kan saran dirubah menjadi bagaimana peningkatan hasil belajar matematika siswa kelas 3 SD 1 Berantung melalui metode demonstrasi. Iya, boleh Pak. Ya, saya mau variasi aja karena udah banyak yang pakai metode demonstrasi dengan format yang penerapan bla 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 atau upaya peningkatan atau penggunaan media ini atau metode ini gitu. Nah, jadi sudah terlalu banyak bahasa baku seperti itu. Jadi punya Pak Yugo kemarin saya sarankan rubah aja judul artikelnya menjadi itu. Karena saya pernah bikin artikel juga yang pakai pertanyaan, judulnya itu apakah penerapan aplikasi Quizzes kalau nggak salah, bla 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 pakai tanda tanya juga. Kalau di artikel ilmiah boleh, kalau deskripsi
atau di PKP, kemudian yang terstruktur lah ya. Nah, itu baru nggak boleh. Kalau artikel ilmiah boleh, Pak. Iya, terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Pak Yugo. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oh, mau habis ya? Mau 8 menit lagi nih. Nanti contoh artikelnya saya kirimkan juga di grup. Kita bahas sekilas dulu. Metode penelitian ini sudah dijelaskan kemarin ya Bapak Ibu di web 1 juga. Yang paling penting tadi pendahuluan. Nah, ini ketika saya bilang hasil dan pembahasan itu jelaskanlah secara terstruktur gitu ya. Nah, ini sampaikan kondisi awalnya, jelaskan gitu ya. Lalu hasil pelaksanaan siklus satunya ada beberapa tahapan kan? Nah, ini jelaskan juga masing-masing tahapannya gitu. Tahap perencanaan, pelaksanaan, lalu pengamatan atau observasi itu ya, lalu refleksi. Nah, gitu. Kemudian setelah selesai baru hasil pelaksanaan siklus 2 gitu. Siklus 2-nya juga begitu, sampaikan tahap perencanaannya bagaimana, pelaksanaan, lalu pengamatan dan refleksi. Nah, kemudian baru terakhir saya bilang tadi bandingkanlah temuan Bapak Ibu dengan penelitian orang lain. Nah, kalau di artikel Ibu ini belum ada dibandingkan dengan artikel orang lain ini. Jadi belum lengkap ya. Yang ada dibandingkan dengan artikel orang lain punya. Nah, ini si artikel yang kedua ya. Ingat aja nanti ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Dibandingkannya dengan penemuan orang lain, ini dia. Pelaksanaan ini telah mencapai KKM dan juga tidak dijumpai permasalahan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini berhenti dan tidak perlu diteruskan ke siklus selanjutnya. Karena dari bla 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 gitu ya. Nah, peningkatan tersebut sejalan dengan penelitian Asri Pajarwati. Nah, ini maksud saya, bandingkan yang udah Bapak Ibu teliti dengan peneliti sebelumnya. Nah, ini yang sama-sama judulnya. Yang sama maksudnya variabelnya. Dia kan media kartu pecahan tadi ya. Untuk pecahan, nah ini dia. Seperti ini, Bapak Ibu tambahkan juga seperti ini nanti ya di artikelnya. Ketika sudah selesai penelitian. Kalau belum, ya berarti belum ada isi hasil dan pembahasannya. Gitu ya. Jadi ketika web 3 nanti kita tinggal bahas parafrase aja lagi. Fokus hasil penelitian Bapak Ibu. Nah, kita lanjut setelah itu apalagi kesimpulan. Nah, ini kesimpulan. Dibuat dalam bentuk paragraf ya. Kesimpulan itu saya bilang menjawab judul gitu ya. Nah, jadi meningkat atau tidak. Nah, ini dia kalimatnya. Menunjukkan adanya peningkatan. Nah, kemudian sampaikanlah nanti hasil dari penelitiannya sedikit. Prasiklus gimana, siklus 1, siklus 2, dan siklus, sampai siklus 2. Nah, ternyata benar meningkat. Nah, cukup sampai ini aja membahas kesimpulan. Nggak perlu bahas-bahas yang lain. Meningkat atau tidak, kemudian tunjukkan hasilnya. Gitu ya. Nah, ini Ibu si Mulyani ini tidak menuliskan saran. Kenapa? Karena memang tidak ada yang perlu disampaikan sarannya. Jadi nggak apa-apa, cukup kesimpulan. Ini arahan saya juga kemarin. Yang bikin saran, nah ini. Ini yang ada saran. Nah, seperti ini saya bilang, sarannya yaitu sebaiknya memahami dulu media kartu pecahan. Hendaknya penggunaan ini gitu. Jadi sesuai dengan apa yang dialami ketika penelitian. Ini bahasanya masih nggak bagus, ini bahasa sarannya. Cuman intinya yang saya inginkan saran itu seperti ini. Lebih spesifik sesuai dengan judul apa yang dialami masing-masing peneliti gitu ya. Nah, kemudian untuk daftar pustaka, Bapak Ibu silakan pelajari panduan cara penulisannya ya. Ini masih ada salah juga ini. Penulisan daftar pustaka yang benar itu yang punya yang artikel pertama kalau nggak salah saya. Jadi gitu ya Bapak Ibu sekilas contoh artikelnya. Jadi nanti Bapak Ibu pandai-pandai dalam memilih contoh artikel yang dijadikan acuan. Ingat aja pesan-pesan saya, kalau ini salah nih, ini salah ini. Jadi jangan dijadikan pedoman yang salah itu. Ambil yang benarnya. Kalau saya bilang cek panduan untuk memastikan kebenarannya, berarti cek gitu ya Bapak Ibu. Sebelum kita tutup, kita nanti foto bersama dulu. Sembari mempersiapkan foto bersama, Bapak Ibu boleh bertanya ya. Ini saya stop dulu sharingnya. Coba aktifkan kameranya. Biar kita ambil dokumentasi.
Ada yang mau bertanya Bapak Ibu atau sudah fokus mau siap-siap foto nih? Gelap ya. Empat, 8, 12, 14. Satu orang lagi nggak masuk nih. Ada yang belum mengaktifkan kamera? Oh iya, Ibu Putri Herlin nggak mengaktifkan, makanya nggak muncul. Coba Ibu Putri, aktifkan sebentar Bu Putri, masih aman Bu Putri? Bu Putri lagi hamil semester pertama katanya. Bu Putri masih ada? Oke, kita aja dulu ya Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Oke, kalau yang mau ngambil juga boleh ya, nanti bantu share di grup. Ini masuk laporan juga kita nanti. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu semua, bukan buat di story, dilaporkan ke UT ini. Mau buat story juga silakan. Ada-ada saja Pak Fadli ini. Oke Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Masih ada 1 menit lagi. Izin Bu, berarti ini untuk semua perbaikan itu dikumpulkannya atau diceknya pas tanggal 11 Mei itu ya Bu? Oh iya. Terkait tugas, Bapak Ibu yang sudah mengumpulkan tugas 1, tugas 2 tidak perlu direvisi, biarkan aja tugas itu yang sudah terkumpul. Nah, hasil revisinya, saran-saran yang sudah saya berikan kemarin, itu diperbaiki ketika tugas 3. Jadi ketika tugas 3 dikumpulkan, itu sudah nampak perubahannya. Iya, iya. Ya, baik Bu. Gitu ya. Jadi bagi yang sudah mengumpulkan cepat, sudah dapat feedback cepat, jadi bisa mengangsur revisi kemarin. Jadi ketika tugas 3 minggu ini tinggal kumpulkan aja nanti, ya kan. Nah, makanya saya selalu beri, Bapak Ibu sebenarnya cobalah tanya ke kelas lain, Bapak Ibu pasti sadar Bapak Ibu akan langkahnya jauh lebih daripada teman-temannya. Iya betul izin Bu. Teman saya itu bahkan ada yang ganti tutor itu. Oh bisa ya? Iya, jadi tutor yang pertama berhalangan atau gimana ya Bu? Jadi, tutor pertamanya cuti, jadi diganti. Jadi dia baru tutorial pertama, baru tugas pertama juga belum dikumpulin. Job desk-nya itu kalau dari Ibu lebih cepat Bu dibandingkan apa ya teman saya yang lain, kelompok yang lain gitu istilahnya. Kita lebih ini udah mengumpulkan tugas 2, kalau teman saya masih tugas 1. Jadi kerangka penelitian yang saya minta di waktu tugas 1 sama Bapak Ibu itu sebenarnya tugas 3. Jadi Bapak Ibu sudah jauh melangkah kalau yang mengumpulkan tugas 1 sesuai dengan format yang saya berikan. Jadi Bapak Ibu sudah mulai nih dapat bimbingan pertama lebih awal. Sedangkan teman-teman yang di kelas lain sama tutor lain itu baru ketika dia mengumpulkan tugas 3 baru dapat bimbingan jadinya. Bayangkan berapa lama langkah yang Bapak Ibu lewati gitu ya. Jadi tetap semangat ya Bapak Ibu semua. Sudah lewat ini? Sudah habis? Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup ya? Bu, izin. Ya, cukup Ibu ya. Oke, siapa yang bertanya Bu Mida? Silakan Bu Mida. Bu, nanti jangan lupa file contohnya itu dikirim ke grup ya Bu, biar agak dipelajari lagi. Oh. Buat perbandingan izin Bu. Untuk perbandingan ya Bu Ibu. Gitu kan. Oke. Itu saja Bu Mida? Iya Bu, itu saja Bu. Oke. Kita tutup ya Bapak Ibu semua. Jangan lupa ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau ada salah dan janggal saya hari ini, saya mohon maaf. Semoga kita selalu diberi kelancaran dan kesehatan. Dan Bapak Ibu semua bisa menyelesaikan artikel ilmiahnya dengan
baik dan lebih awal. Sekian hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Terima Bapak Ibu kasih Bu lainnya. bimbingannya. Saya izin live ya, saya persiapan kelas selanjutnya.